Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Misli Rata dengan NIM 1903030068, mahasiswa semester 3 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak baku orai yang berasal dari Pulau Sabu dengan mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Pengertian warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dapat berupa benda seperti monumen, artefak, dan kawasan, atau tak benda seperti tradisi, bahasa, dan ritual. Usaha untuk melestarikan budaya disebut konservasi, misalnya dengan perlindungan, dokumentasi, pemulihan, dan mengumpulkan di museum. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa diindra dengan mata dan tangan, sedangkan warisan budaya tak benda, yaitu sebaliknya, merupakan warisan budaya yang tidak bisa diindra dengan mata atau tangan. Warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruangan-ruangan budaya terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menggapai lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Yang kedua yaitu pengertian hak baku orai di Sabu. Hak baku orai merupakan persiapan musim tanam. Dalam hak baku orai ini menggunakan properti seperti nyiru yang dalam bahasa Sabu yaitu kergidai, tofa ladang yaitu kooma, dan di dalam nyiru ini terisi oleh kacang hijau atau kebui, dan sorghum itu terai habu yang dijadikan bibit tanaman untuk musim baru. Pada pergantian bulan pada musim menanam, yaitu pada permulaan bulan, yaitu pada tanggal 3 atau pada bulan Januari, awal-awal bulan Januari, masyarakat Sabu mulai membersihkan ladang. Dalam tradisi orang Sabu ini terdapat suatu tempat yang biasanya melaksanakan upacara sebelum waktu untuk menanam. Biasa tempat itu di Dokaiki. Di dalam tempat ini terdapat Dewa Ama atau tua adat orang Sabu, yang pada saat musim menanam mereka akan melakukan ritual menurut kepercayaan mereka, yaitu Jingitiu, atau bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, atau bagi mereka yang belum serani. Setelah ritual adat atau upacara adat yaitu, maka masyarakat Sabu akan mengadakan pembersihan tempat untuk menanam. Nama tempat itu yang biasa disebut orang Sabu yaitu Doka, dan mereka akan mentofa tanah atau menggembur-gembur tanah dengan alat tofa tanah yang biasa disebut kooma, dengan memakai alat pelindung kepala yang disebut dengan leo, yang terbuat dari daun lontar atau raudue dan dianyam dengan sebaik mungkin. Sepanjang bulan Januari ini masyarakat Sabu membersihkan ladang dengan cara mentofa ladang. Lileo ini berfungsi sebagai alat pelindung kepala dari panasnya matahari maupun pada saat hujan. Setiap masyarakat Sabu selalu menggunakan lileo ini untuk selalu menjaga kesehatan. Ini untuk melindungi mereka agar tidak terjatuh sakit pada saat musim menanam. Setelah bulan Januari ini, masyarakat Sabu mulai menanam tanaman yang mereka siapkan seperti kebui
atau kacang hijau, sorghum atau terhabu, dan terawa yaitu jagung. Setelah menanam dan biji yang mereka tanamkan ini sudah mulai bertumbuh dan berkembang, maka masyarakat Sabu akan membersihkan kembali rumput-rumput yang bertumbuh di samping tanaman yang mereka tanamkan ini. Alasan saya memilih Hapakorai dalam warisan budaya yaitu Hapakorai ini merupakan warisan budaya yang sudah diwariskan sejak zaman dahulu kala, sejak nenek moyang kami orang Sabu. Karena Hapakorai juga merupakan jati diri atau petunjuk identitas dari Sabu, dan kehidupan orang Sabu tidak terlepas dari adanya leluhur pada masa lalu, sehingga sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada mereka yang sudah menjalankan tradisi yang sudah diwariskan. Dan tradisi ini juga adalah satu-satunya wadah berkumpulnya keluarga-keluarga, sehingga tradisi proses pengenalan kepada para leluhur yang telah tiada dan menjadi sejarah dalam kehidupan mereka. Dan Hapakorai juga merupakan cara bagaimana orang Sabu mencari nafkah atau melanjutkan hidup. Alasan saya memilih Hapakorai ini karena di zaman sekarang ini kami sudah jarang melakukan, bahkan saya tidak pernah melihatnya lagi ritual-ritual di atas seperti yang saya jelaskan, yaitu mengenai upacara sebelum masa penanaman pada bulan Januari sampai bulan Maret sampai pengumpulan hasil. Yang sekarang kita sudah menggunakan alat-alat modern untuk mencangkul tanah seperti traktor dan menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan hama dan mematikan rumput, dan memakai obat-obat modern seperti Roundup dan DMA. Makna Hapakorai yaitu Hapakorai ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari atau untuk melanjutkan hidup. Yang dimaksudkan dari kata tersebut yaitu bekerja keras untuk melanjutkan hidup, karena mencari makan untuk hidup itu membutuhkan kerja keras sampai menumpahkan air keringat. Jadi makna Hapakorai itu bisa memetik hasil dari apa yang telah dipanen dengan usaha yang begitu keras, dan hasil panen itu akan dikumpulkan pada masyarakat yang ada di Pulau Sabu, dan mereka akan makan bersama dengan hasil yang telah diusahakan, dan mereka akan makan di nyiru atau kergida yang terbuat dari daun lontar ini. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.